satu pabrik yang ternyata mampu memberi bukti bahwa disitulah sebenarnya ijazah palsu Joko Widodo dibuat. Ini konteksnya pasar pramuka. Orang sudah sampai Jerman, ini masih sampai Jawa. Ya. Aki-aki satu ini membahas soal ijazah Pak Jokowi, masih sampai pasar pramuka. Si Roy Panci sudah bicara Gajah Adam, dia masih bicara pasar pramuka. Ketinggalan, Mbah, ketinggalan. Ya, sekarang yang lagi dibahas itu Gajah Adam. Ini yang menarik, pemirsa. Kalau ada, apakah kekonyolan atau kebagongan semacam ini itu dilakukan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada, oleh UGM, ya. Kalau itu memang benar-benar ada, makanya begini. Ini challenge saya ya. Sampai dengan semua referensi yang kita lihat, belum pernah ada aturan atau apalagi itu tertulis ya. Dan karena ini kan sudah semenjak tahun 85, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Penjelasan dari UGM bahwa yang namanya security watermark itu, ya, atau mark itu ada dan harus melakukan hal yang konyol membalik semacam itu. Karena ini tidak lazim dilakukan. Coba teman-teman cek ya pada berbagai referensi, termasuk juga referensi modern kayak Gemini atau juga ChatGPT. Apakah memang benar ya ada pembalikan semacam itu dikatakan sebagai security? Tidak. Ya, security mark itu tidak semacam itu. Dan ini yang paling penting, malam hari ini kita lakukan. Kalau memang itu standar, harusnya juga Mas Refli, posisinya juga sama. Standar. Yang ada di dalam ijazah yang so-called disebut ijazah yang katanya asli milik Dian Sandi dan kemudian menjadi naskah ini. Teman-teman perhatikan posisi tulisan Gajah Madanya. Ya. Gajah Madanya itu kalau dengan Gajah Adamnya itu kalau dengan pas foto, ini pas foto ya, itu posisinya dia lebih ke kanan. Jauh banget. Jadi dia ada di sini. Ada di apa? Ada di posisi kanan ini. Tuh, Roy Panci masih membahas Gajah Adam, Ki-Aki, ya. Tapi dia masih ngotot aja, katanya itu bukan security, itu katanya nggak lazim, karena dia bertanyanya ke AI, nanya ke AI itu adalah produk masa kini, dia nggak ngerti sistem keamanan ijazah di tahun 80-an, 80-an belum ada AI. Nggak ngerti dia, mana paham. Tanya sama UGM gitu loh. Kenapa bisa jadi Gajah Adam? Tanya sama UGM, maksudnya apa itu? Security-nya kok Gajah Adam gitu. Panci, kamu nanya, jangan nanya sama AI. Emangnya kamu bisa mendatangkan AI nanti di pengadilan? Bodoh. Nah, sedangkan yang ada pada ijazahnya Bambang Budi Harto, yang ada di sini, kalaupun ada Gajah Adamnya, sebagian gajahnya itu tertutup pas foto. Nih, kalau nggak percaya, sudah saya magnifying, ya. Jadi di sini Gajah Adamnya itu persis di ujung kanan pas foto. Jadi dia persis di ujung kanan pas foto ada di sini, Mas. Di sini. Ini nggak terlalu kelihatan, maka ini sudah saya magnifying juga, sudah saya pertegas juga. Jadi ini ada Gajah Adamnya itu di kanan pas foto dan sebagian tulisan gajahnya itu tertutup. Gajah ini, Mas, Gajah Adam. Persis di bawah stempel Fakultas Kehutanan. Berbeda dengan kemarin ngetawain Gajah Adam. Sekarang kamu nemuin di ijazah mahasiswa yang lain dan kamu percaya ini ketutup sama foto. Berarti nggak apa dong ada tulisan Gajah Adam. Berarti bener dong di semua ijazah lulusan UGM tahun 80-an itu ada tulisan Gajah Adam, bener dong, ya kan? Tuh lihat tuh sebelah kamu itu, lihat tuh Rafli Harun udah boleh cuek sambil lihat-lihat HP, nggak mau peduliin omongan kamu karena Rafli Harun tuh agak-agak pinter daripada kamu. Rafli Harun udah mulai ternyata ada juga nih tulisan Gajah Adam di ijazah yang lain. Aduh, Roy Panci mau letaknya di mana kek, ya mau di belakang itu kek. Emang itu lembar ijazah tuh ada tulisan, salah satunya ada tulisan Gajah Adam untuk security, itu microtext. Jadi kalau ada orang yang mau memalsukan, zaman dulu itu Roy Panci belum ada hologram. Jadi sistem keamanannya itu dibuat serumit mungkin yang orang lain nggak ngeh. Jadi kalau ada yang memalsukan ijazah Gadjah Mada, nah pasti mereka akan membuat yang lazim. Lazimnya apa? Gadjah Mada semua ditulis. Gadjah Mada. Orang kalau memalsukan gampang itu bikin watermark tuh gampang dibikin. Gadjah Mada tulis semua tuh satu lembar. Tapi Gadjah Mada semua. Nah, cara membuktikan bahwa itu asli atau palsu apa? Ya tadi dicek watermarknya. Kalau semuanya Gadjah Mada berarti palsu. Kalau ada security microtext tulisannya Gajah Adam berarti asli gitu. ini
yang dia jauh dari stempel Fakultas Kehutanan dan dia posisinya ada di. Jadi kalau mau dipaksakan, Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku lulusan UGM tapi di kertasnya ya hanya ada tulisan Gajah Mada sama semua. Tidak ada di tengah-tengahnya tulisan Gajah Adam itu. Nah, maka berarti itu palsu. Kalau ada tulisannya Gajah Adam berarti itu asli karena memang itu adalah security microtext yang sengaja dibuat begitu. Nah, ini si Aki-Aki udah ketinggalan kereta. Dia masih bicara soal pemalsuan di Pasar Pramuka. Kalau ada satu pabrik yang ternyata mampu memberi bukti bahwa disitulah sebenarnya ijazah palsu Joko Widodo dibuat. Ini konteksnya Pasar Pramuka. Data dari mana tadi? Hah? Data dari mana itu? Aki-Aki, saya ini tinggal di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka itu yang tempat percetakan itu sudah kebakar. Namanya Pramuka Pojok, Pasar Pojok. Nah, kalau di Pasar Pramukanya itu jualan burung. Sama makanan burung. Sama obat-obatan di situ jualan. Jadi kalau mau beli obat murah, di situ agen-agen obat ada di situ semua tuh, peralatan medis ada di situ. Ya. Jadi nggak ada tuh percetakan di Pasar Pojok udah dibakar itu udah nggak ada. Sekarang udah canggih zamannya. Ya, jadi nggak usah ngomong-ngomong soal Pasar Pramuka lagi, udah lewat itu, udah ke laut. Nggak ngikutin perkembangan zaman. Ini kan fitnah teman-teman kamu ini kan berkembang terus tuh. Makanya mereka menunda-nunda untuk P21 kan? Karena mereka mengatakan ke pihak kepolisian, nanti dulu ke P21-nya nanti kami masih punya bukti gitu. Kan minta ditunda-tunda kan kalian? Nah, harusnya Aki-Aki ini ngikutin dong perkembangan fitnah. Jangan jalan di tempat jadi kelihatan blow on nih Aki-Aki. Nah, yang disebut bukti, tunggu dulu, dalam hukum itu, Oh, itu boleh. Data dari mana datanya? yang disebut bukti bisa dokumen, bisa saksi. Nah, konteks saksi ini yang kemungkinan bisa membongkar. Saksi Coba. kunci nih. Hah? Saksi kunci. Saksinya Nggak boleh banyak. dikasih tahu. Oh, banyak. Banyak. Siapa salah satunya? Nanti kita sebut ya. Misalnya Kacau. Pak Betor Suryadi Lah, lewat itu. menyebut waktu itu ada tim Jakarta, ada tim Solo yang membuat ijazah Pak Jokowi. Begitu. Bodoh kali Bapak ini nih. Memang benar-benar nggak ngikutin berita, nggak mengikuti perkembangan fitnah yang dibuat oleh Roy Panci CS, nggak ngikutin dia. Sibuk dia kayaknya ya. Sibuk ngapain nggak tahu ini. Nggak ngikutin perkembangan. Apa mereka nggak ngobrol dulu nanti Bapak ngomong ini, ngomongnya jauh. Betor masih diucap juga. Betor udah ke laut itu. Dia sampaikan. Ada nama-namanya. Oke, Betor satu lagi siapa? Kalau Betor yang menyebut. Oke, kan pernah kita tanya juga di sini. Betor menyebut. Misalnya namanya ada Widodo. Widodo sudah dihadirkan ke rakyat bersuara mengatakan bahwa dia bukan yang mengantarkan dokumen Pak Jokowi, dia ini bendahara si Widodo ini. Anda ingin melakukan gugatan, Anda merasa dirugikan dan lain sebagainya. Silakan saya berikan kesempatan. Ya, sebetulnya kalau dirugikan pasti. Apalagi era sekarang kan era ya media seperti ini. Keluarga saya, orang sekeliling saya pasti saya setiap hari ada telepon, ada WhatsApp 10, harus saya menjelaskan apakah saya apa segala macam. Itu sangat merugikan saya. Dan bagi teman saya yang istilahnya nggak suka sama saya, pasti juga ikut-ikut memfitnah saya kan seperti itu. Jadi ya terus terang kalau dibilang merugikan, sangat merugikan. Bentar, saya tanya karena yang pertama kali tadi Pak Betor mengatakan informasi Pak Wid itu dari Pak Denny. Anda berseberangan dengan Pak Denny? Tidak. Oke. Ya perlu saya luruskan juga. Saya kenal Pak Denny itu ketika yang pertama itu saya dikenalkan Pak Pras dulu. Setelah itu saya suruh berkantor tiap hari di situ. Kebetulan ruangan Pak Denny Iskandar itu bersebelahan. Jadi saya itu masuk di ruangan bendahara, Pak Denny ke sekretariatan. Kalau dalam hal ini Pak Betor mengutip dari Pak Denny, artinya Pak Denny memfitnah Anda dong? Saya sudah clear, tidak pernah ngomong seperti itu. Oh, Pak Denny menyampaikan kepada Anda, tidak pernah ngomong seperti itu? Iya. Artinya dalam hal ini Anda mencurigai Pak Betor yang berbohong? Ya itu media yang bicara begitu. Oke, baik. Bukan saya. Silakan. Ada yang ingin sampaikan lagi Pak terakhir? Ya saya hanya sederhana aja. Jadi janganlah korban cukup saya aja. Jangan yang lain kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi yang nggak bisa terverifikasi gitu loh. Jadi kalau hanya katanya, ya tolonglah gitu loh. Jangan ke yang lain, dampaknya luar biasa. Kalau orang sakit cepat mati kan gitu loh. Ya. Itu maksud saya. Jadi kalau memang saya harus sebetulnya kalau saya sih tenang-tenang aja karena saya merasa nggak melakukan segala sesuatunya, saya anteng-anteng aja. Tapi media termasuk di podcast siapa Abraham Samad apa semua itu memojokkan saya. Akhirnya saya mau nggak mau harus
tampil. klarifikasi kan. Dan Tadi, ya, ini kita sedang ya, live, selamat Pak. malam. Selamat malam, silakan Pak Paiman. Ya, jadi begini, saya terpaksa ikut bicara ya, karena ini sangat merugikan saya, keluarga saya, anak saya pun sudah tidak mau sekolah, ya kan? Jadi gini, saya demi Allah, sumpah mati, nggak pernah yang namanya saya itu bikin ijazah Jokowi. Karena apa? Saya hidup selalu jujur. Saya itu orang kecil dari SMP, kemudian berjuang. Kalau saya nggak hidup benar, saya nggak mungkin dapat keberkahan sampai sekarang. Jadi gini, sekarang buktikan aja kalau memang saya dituduh, siapa yang bilang, terus kemudian ijazahnya bentuk yang dipalsukan seperti apa, dan siapa yang mengatakan saya di Matraman itu sampai 2017. Saya itu sampai 2002, 2003 saya itu sudah jadi Kaprodi. 2017 saya Direktur Pasca dan PLT Rektor. Jadi nggak mungkin lah saya itu membuat hal-hal seperti ini. Jadi tolong, janganlah. Kalau membenci dengan Jokowi ya jangan melibatkan yang lain gitu. Kalau saya benar ya, demi Allah betul-betul mati kalau saya melakukan hal-hal yang seperti dituduhkan. Jangan. Pak Paiman, Nanti bentar gini Pak justru- Paiman. Ya, Tadi ada pertanyaan dari Mas Roy. Kapan Pak Paiman terakhir halal bihalal? Di pasar halal bihalal Pramuka. sama siapa? Di pasar Pramuka itu ada fotonya. Karena begini, kecurigaan dari Mas Roy dan kawan-kawan, ini ingin mengondisikan. Karena sebelumnya nggak pernah halal bihalal, tiba-tiba Halal bihalal. Mei 2025 melakukan halal bihalal dengan pedagang pasar Silaturahmi. Pramuka. Silaturahmi. Oh jadi gini. Oke, silakan Pak. Itu Pertanyaannya kapan terakhir halal bihalal Pak? Selain 2025. saya Sebelumnya nggak pernah? ingat. Seingat saya itu bulan April karena setelah Lebaran. Seingat saya bulan April. 2025 ya, Pak? Tanggalnya Mei, Jadi April. belum ada yang namanya kasus saya dengan Mas Roy. Saya juga belum WA Mas Roy juga belum gitu loh. Jadi kalau halal bihalal itu saya juga sebenarnya juga nggak mau datang. Cuman karena dari toko yang diundang itu nggak ada, terpaksa saya datang. Saya datang dengan anak saya juga gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya. Orang saya cuma datang juga cuma sebentar. Di situ. Oke, Kalau- Pak Paiman, ini Roy Suryo. Pak Paiman Ya, di Mas. foto itu jelas tanggal 1 Mei. Satu lagi Pak Paiman. Kenapa Pak Paiman sempat mau disebut ngaku-ngaku orang Komnas HAM? Jujur Pak Paiman. Nah, siapa yang kontak saya siapa? Lah ya itu ada kreditan banyak tuh YouTuber cebokan Nusantara itu. Clear banget tuh Nggak Pak ada, Paiman. Gus. Ya Ya buktikan udah. aja. Saya bukan orang Komnas HAM, saya orang dosen kok saya. Nah iya, ya udah. Tapi Bapak itu disebut Komnas HAM. Pak Kok tahu Paiman, aja? sebentar Pak Paiman. Enggak, Pak Paiman enggak. berarti nggak ada hubungannya dong dengan masalah ini. Saya tanya Pak Paiman, saya Regen. Berarti nggak ada Pak Paiman dalam hubungan melakukan ijazah palsu ini, membuat Pak ijazah Paiman mau palsu ya, ini. nanti diperiksa ya. Ya, Pak Pokoknya Paiman. disidik ya. Benar ya Pak Paiman ya. Dulu silakan aja. Oke, disidik mau. Ya udah. Ya, Pak Clear. Paiman ya, Nah, hadir ya. nah, clear. Nah. Bagaimana mau mengatakan ijazah palsu? Oke. Orang Ini sebentar, Pak Paiman, tadi, mengakui kok. Iya, halal bihalal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi 2025 Pak Paiman kumpul di sana dengan alasan karena Sekarang diundang. tanyakan sama yang ngadakan halal bihalal. Saya kan hanya diundang. Oke, baik. Gitu baik, loh. baik. Jadi tidak ada kaitannya Baik, gitu loh. baik. Jadi janganlah kita hidup ini sesuatu yang tidak ada dibikin. Kasihan dong keluarga saya. Saya tuh merintis dari bawah sekali kok sekarang nama saya dihancurkan begitu. Baik, baik. Nggak boleh lah. Baik, gitu. baik. Terima kasih Pak Paiman, terima kasih Pak sekali. Paiman ditunggu Pak nanti Paiman, live ya, nggak cuma Pak Paiman suara ya. ditunggu ya, laporannya Pak Paiman ya. Terima kasih Pak Paiman. Terima kasih Bung Andi. Oke, baik. Nah, video ini sengaja saya tayang ulang tentang keberadaan Widodo yang tiba-tiba muncul di acara Aiman ya, Rakyat Bersuara. Padahal Widodo tidak diundang, tapi sengaja dihadirkan oleh Bang Andi Azwan untuk mengagetkan si Betor. Betor ini kan sempat berkata kepada publik yang disiarkan di channelnya Rafli Harun, katanya Widodo nggak tahu ada di mana, menghilang orangnya mungkin di gitu. Ya, karena Widodo katanya saksi kunci gitu. Ternyata tanpa diduga si Widodo hadir di acara tersebut. Jadi Betor tuh kelihatan pucet, manggut gitu, manggut. Ketika dihadirkan Widodo dengan mendadak oleh Andi Azwan. Ini cerita tahun lalu, teman-teman, Juli 2025. Ini tayangan Aiman ini Juli 2025. Saya tayang ulang untuk membuktikan bahwa ini ceritanya sebenarnya sudah selesai. Fitnah ini sudah terbantahkan. Terbantahkan ketika Widodo dihadirkan di acara Rakyat Bersuara. Si Betor sudah mulai diam tuh. Udah mulai tidak berisik lagi tuh Betor. Sampai sekarang tenggelam nama Betor ini. Jadi kalau si Fadilah masih nyebut-nyebut nama Betor, berarti dia ketinggalan kereta. Ya kan? Ampun. Ada Aduh. siapa Yulianto, Kasihan, ya. ada Dani Iskandar, ada juga Anggit, ada David, ya, ada Eko Yulianto, sebut tuh kan, ada juga Haso. Kalau Haso muncul dari Rustam, ini Betor dulu. Kemudian ada Andi Wijayanto, ada Yuri. Ini pernyataan Andi Wijayanto nih ketika difitnah oleh si Betor. Dengerin. Pak. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Betor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka, Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Betor ini asal ngomong atau ada kebenarannya, Pak?
Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Victor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Saya nggak terkait apapun. Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye di 2014. Tugas saya memastikan penetapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Orang udah sampai Jerman, dia masih sampai Pasar Pramuka. Kalau punya bukti dari Mas Eko Sulistyo, ya, lu minta buktinya mana? Dia nggak punya. Ya udah. Dia kan berharap Namanya tadi kosong kan. ya. Parah ini. Meyakini. Saya yakin, tangkap Jokowi, adilin Jokowi. Pak Paiman, tolong dinotis. Intinya bahwasanya itu tidak ada. ya ijazah itu mediasi dicetak itu. di Pasar Pramuka oleh kiosnya Iya. Pak Paiman. Yang penting yang satu dari ijazah saya itu abang klarifikasi. Siap. Makanya Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Oh, itu pernyataan Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong itu. Wow. Tapi karena saya kuliah, saya sekolah, dan saya benar, lawan terus.